mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah episode yang memiliki kenangan manis di era 2020-an karena jokes-jokes ini selalu ada di setiap akun meme. Man, buang apa tuh man? Buang puyuh. Nah, itu dia contohnya. Oke, daripada berbacot lebih lama lagi, mari kita gaskan. Pada suatu hari ada seorang manusia berbatang yang sedang mencari burung apa tuh man? Buang puyuh atau tah tu. Kali itu pria bernama Danan ini pun sungguh jackpot karena sudah berhasil menemukan satu skuad burung puyuh di jaring jebakannya. Sehingga saat ditarik, Danan pun auto gacor parah karena akhirnya bisa memanen banyak burung puyuh yang baru aja dibeli oleh kru film di pasar burung. Dari kejauhan datang lagi seorang pencari burung puyuh yang iri dengan hasil tangkapan Danan, ya panggil aja Tara. Di mana ia langsung berbacot ke arah Danan sambil mengeluarkan quotes-quotes yang sangat tidak masuk akal. Lihat di kanan kamu, semua kamu ambil semua ya. Pagi-pagi kamu udah dapat rezeki ya. Terus semua kamu ambil, tuh bagian saya gimana? Kalau jadi orang tuh jangan serakah amat. Rezeki itu dibagi-bagi, jangan kamu ambil semuanya. Udah gua bilang kan, nguburnya kemarin kurang dalam. Kalau ini bacotan bener, udah gue kasih tutur si Bill Gates buat bagi-bagi rezekinya. Mendengar spam tutur dari Tara, Danan pun bodoh amat dan memilih untuk pergi dari sana daripada baku gedik dengan Tara sampai Tara terdeletkan dari dunia, lalu film ini berganti judul menjadi Danan si Begundal. Nah, di sisi lain istri Danan pun langsung menjual hasil tangkapan suaminya tapi dalam bentuk sudah digoreng crispy, lezat dan berbiji, bahkan satu bijinya dihargai cuman 10.000. Gila nggak tuh? Murah bet cuy. Ya, tapi kecil sih. BTW itu rasa daging burung puyuh kayak gimana dah? Selain istri Danan, ya panggil aja Lala, ada juga istri si Begundal Tara bernama Della yang ikutan berjualan bekakak goreng, namun sialnya ia malahan bertemu minion yang otaknya di luar galaksi Bima Satria Garuda. Loh, Mbak, kok bekakaknya pucat banget? Boleh saya cicipin sedikit? Mau nyoba belilah blok, lu kira barang tester. Hasil karena tak boleh dicoba, dicocol pakai nasi satu rice cooker, dua minion ini pun langsung beralih ke dagangan Lala. Saya beli 3 ekor ya? Saya 2 ekor. Giliran di dagangan Lala langsung dibeli, giliran di dagangan Della minta dicicipin dulu. Ini yang jadi begundal Della atau dua minion ini sih? Kala itu Della yang kesal, ia pun langsung berbacot di depan wajah Lala, namun berhasil disepikan oleh cangkem seorang minion yang membuat Della seketika ingin lenyap dari muka bumi. Keterlaluan ya kamu, Ima. Seenaknya kamu ngambil pelanggan orang. Bu, kata siapa kita ini pelanggan ibu? Gua jadi Della sih pengen ikutan menghilang juga dari muka bumi. Bahkan kalau perlu gak usah dilahirkan dah. Siang harinya di sebuah masjid, selain Danan suka berburu titit puyuh, ia juga suka berbagi sedekah meskipun harus mengorbankan bagiannya untuk seorang nenek-nenek yang tiba-tiba datang tanpa daftar terlebih dahulu. Maaf nenek terlambat nih. Apa masih kebagian nenek sembakonya? Danan bilang ini nenek siapa dah tiba-tiba ngespon di kampung sini. Hasil karena tak dapat bagian sembako, terpaksa si Danan hanya memakan makanan dagangannya bersama keluarga. Meskipun ini istrinya sempat menanyakan kenapa hari ini tak kebagian sembako, padahal di luar sana ia melihat tetangganya pada kebagian sembako walaupun belum subscribe dan mengetik be yourself and never surrender. Sampai keluarlah sebuah quotes yang akhirnya bisa mengembalikan istrinya ke setelan pabriknya menyudahi bacotannya. Tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Dengar tuh guys, tapi kalau nggak punya tangan, gelap quotes yang sangat gelap brother. Di sisi lain Della yang baru pulang dari jualan, ia pun mulai ngedumel, apalagi ketika melihat Tara baru datang sama sekali tak membawa hasil tangkapan. Ia pun jadi semakin kesal dengan keluarga Lala karena akibat Danan terlalu overpower dalam menangkap titit puyuh. Suaminya harus pulang dengan tangan kosong sambil menggedik meja. Sehingga dari sini muncullah ide-ide kebegundalan karena bukan Tara namanya kalau tak bisa membuat satu keluarga mampus menderita. Asik, serem buat lu. Kayak janji-janji pemilu. Kamu tenang aja. Bukan Sofian namanya. Kalau nggak bisa membuat mereka makin menderita sama saya, bagaimanapun caranya, kita hancurin mereka.
Ya, beginilah penyakit warga kita, udah turun-temurun jadi maklumin aja lah. Nah, keesokan harinya saat Danan sedang berburu bunga teman, ngesponlah Tara ke sana untuk merusak jebakan burung Danan, sehingga saat Danan datang, sebuah editan yang sangat real pun langsung terjadi. Alhamdulillah. Widih, real banget guys burungnya. Sementara saat Lala berjualan, kala itu ia pun mendapatkan customer yang akhlaknya not fun. Saya beli 3. Saya 4 ya. Oh iya, boleh Bu. Iya kalau beli banyak dikurangin lah. Modal beli 4 doang minta diskon. Namun karena tak diberikan diskon oleh Lala, muncullah Della yang langsung mengeluarkan cangkem toanya dengan menyebut harga dagangannya diskon menjadi 5.000, sehingga para minion beralih ke tempat Della. Murah loh ini, mumpung lagi diskon, cuman 5 ribuan. Baru kali ini gue lihat jualan ginian pakai diskon. Kenapa Lala nggak borong aja ya dagangan Della terus jual lagi? Ya lumayan kan, untung dapet, pesaing pun hilang. Think smart brother. Ketika hari udah berganti skin, Tara yang pulang, ia pun begitu gembira karena berhasil mendapatkan burung yang banyak. Ya mungkin titik kalian juga ada di sana, lihat-lihat aja betul-betul. Tapi saat Della menanyakan kenapa ia bisa gacor parah. Ini banyak banget mas. Emangnya kamu berburu di mana? Di kebun atau di hutan? A few moments later. Astagfirullahaladzim. Maling! Maling! Ya Allah! Tara ANJG malah ngemaling. Skill berburu tidak ada, hanya maling hasil orang solusinya. Kala itu karena Lala gagal menghadang maling, terpaksa besoknya si Danan pun harus bekerja lebih ekstrim lagi mencari burung-burung puyuh. Tapi lagi-lagi ketika melihat jebakannya berhasil, si Danan pun harus terseleding sebuah tali lalu berguling-guling seperti babi guling, dan saat para minion menyelamatkannya mengantarnya pulang. Bang, kamu kenapa bisa kayak gini Bang? Tadi Bang Mail jatuh ke jurang, Bu. Kita nemuin dia di sono. Bapak kaulah jurang. Kalau jurang Danan gak mungkin selamat, woi. Tak berselang lama datanglah anak mereka yang beroja selesai dari main warnet, di mana beroja mau makan berharap makanannya nasi goreng Solaria, tapi baru membuka tudung saji, surprise. Ya, ternyata nasi skin basic. Gak ada lauknya pula. Melihat lauknya cuma nasi, si Lala hanya bisa AFK karena sekali bergerak akan membuat sebuah tindakan yang membagongkan. Ya, contohnya seperti ini. Sangat-sangat kreatif. Di mana lagi kita mencari mak seperti ini? Gue kira dia ambilin air pakai minum, malah dipakein kuah. Lala bilek, dimakan juga. Padahal gue lagi bercanda ngasih airnya. Malam harinya melihat suaminya sudah di-nerf karena kakinya luka parah, Lala pun berniat untuk mengganti peran menjadi tulang punggung keluarga, menggantikan Danan. Lalu dari luar ngesponlah Pak Ustadz yang mencari Danan, di mana kedatangannya ke sana begitu jackpot bagi Danan karena ia berniat menawari Danan job sebagai builder burung puyuh di ternak milik temannya, sehingga Lala pun tak jadi mengganti perannya menjadi si pembanting tulang yang handal dan cekatan. Bisa gitu ya. Andai hidup gampang banget jackpotnya kayak di film-film. Nah, saat hari udah berganti skin, mulailah Danan bekerja di tempat teman Pak Ustadz. Bahkan jabatannya tak main-main, yaitu sebagai pengawas builder ternak. Bahkan berojet sehari kerja saat Danan pulang. Aduh. Dulu ke rumah karena abang mau nyampein ini ke kamu. Ini gaji pertama abang. Di mana orang kerja sehari udah gajian weh. Di sisi lain Della yang kedatangan bapak-bapak penagih hutang, bukannya membayar hutangnya, kalian tahu apa jawaban Della? Keras apapun kamu mau menekan saya akan tetap bilang gak ada. Udah, mendingan kamu pergi dari rumah saya. Pergi. Ya, beginilah kondisi Wakanda. Kalau lagi ditagih hutangnya, lebih barbar yang ngutang daripada penagihnya. Kala itu saat Tara datang, ia pun mengeluh karena burung yang ia bawa pulang hanyalah burung yang tertempel pada dirinya. Sehingga dari sini muncullah sebuah ide di mana saat Ari udah berganti skin, Tara pun menyuruh dua hayam maling ini untuk berbuat sebuah kebegundalan di jalan. Lalu Tara pun datang ke sana untuk mengadu ilmu kanuragannya sekaligus menjadi si penyelamat bumi, sampai karena merasa sudah diselamatkan, mama ini pun langsung memberikan hadiah untuk Tara berupa sebuah job. Gimana kalau besok pagi
Mas datang ke peternakan saya. Peternakan Sarifah, Jalan Dungo nomor 5. Jam 8 pagi, ya. Segampang ini cuy nyari loker. Baru kepikiran gue, ya udahlah OTW jadi penyelamat bumi aja lah, salah satu dari 9 naga. Siapa tahu diangkat jadi anak. Namun ketika pagi harinya saat datang ke TKP, Tara pun auto terbagongkan melihat sosok Danan yang ternyata juga bekerja di sana, bahkan sekarang menjadi atasan Danan, karena kini Tara menjadi asisten Danan yang siap dikick kapanpun jika Danan tak suka dengan cara bekerja Tara. Ismail ini adalah orang kepercayaan saya. Jadi kalau misalnya kamu kerjanya nggak benar dan Mail ini nggak suka dengan kerjaan kamu, saya dengan tidak sungkan-sungkan langsung memecat kamu. Tara bilek, anjing lah, tahu gini mending nggak usah diselamatin aja ini mak. Mendengar tutur dari atasannya, malam harinya si Tara langsung mengutus 2 ayam maling menuju ternak burung yang kala itu dijaga oleh Danan. Di mana saat Danan berjaga dan kebetulan kebelet boker, saat balik dari boker ia pun berhasil menciduk 2 maling ini. Siapa kalian? Kalian mau maling ya? Balikin itu semuanya. Ya kenapa? Hah? Percakapan yang membagongkan. Udah jelas-jelas ngeliat skin bentukan kayak gini, bisa-bisanya makin nanya kalian siapa. Di sana Danan yang berbaku gedik dengan 2 maling, ia pun berhasil terdefeatkan karena lupa makan biskuat energi sekuat macan. Jadinya saat pagi harinya bosnya langsung berbacot ria ke Danan karena udah kalah adu gedik dengan maling, padahal saat lamar kerja pengalamannya pernah buy one melawan Jigen. Hari ini juga kamu saya pecat. Katanya orang kepercayaan, kok malah nggak percaya sama Danan? Setelah dipecat, Danan yang pulang dengan kondisi babak belur, di sana istrinya pun menyuruh Danan bekerja kembali ke setelan pabriknya menjadi penangkap burung puyuh, sehingga besoknya si Danan langsung membuat sebuah kandang burung karena rupanya ia ingin mendirikan sebuah ternak burung, sama seperti bosnya dulu yang tentunya lebih gacor parah mengingat Danan memiliki kekuatan the power of sutradara. Tuh, ambil pelan-pelan. Dan setelah hari berlalu sekitaran 7 bulanan, akhirnya burung-burung puyuh milik Danan sudah bertelur karena kebanyakan ngecas di kandang. Lalu hasil dari telur tersebut langsung dipelihara oleh Danan, berharap setelah menetas ia bisa menambah ribuan member burung puyuh. Kemudian di sisi lain terjadilah sebuah keributan karena telur-telur di tempat emak ini mengalami penurunan akibat burung-burung miliknya lebih memilih untuk ikutan program KB, sampai akhirnya Tara yang menggantikan posisi Danan langsung diancam agar burung-burung di kandang segera adu mekanik untuk menciptakan telur-telur burung puyuh kembali supaya bisa dijual ke pasar-pasar. Dengar ya Sopyan, saya kasih waktu kamu 1 minggu untuk naikin produksi kembali ke 80%. Kalau tidak berhasil, saya akan pecat kamu dan saya akan mempekerjakan kembali Mail di sini. Oh, tidak bisa. Danan sekarang udah jadi pengusaha, bos. Di hari yang sama, Sadela pergi ke pasar, ia pun tak sengaja melihat Danan yang sudah gacor parah berjualan telur puyuh di depan rumahnya. Alhasil dengan telur puyuh milik Danan, muncullah niat kebegunalan dari Dela dengan merekomendasikan Tara untuk menggunakan cangkem VOC-nya alias teknik adu domba antara bosnya dengan si Danan. Karena saat hari itu juga ketika bosnya mendapatkan sebuah pesanan yang tiba-tiba dibatalkan, Tara pun langsung menggunakan jurus cangkem VOC-nya meskipun cuma trial dengan bilang kalau seluruh pelanggannya berpindah haluan sebab Danan udah membuka usaha yang sama seperti bosnya. Emang salah gitu buat usaha yang sama? Mendengar itu bosnya seketika OTW rumah Danan dan langsung mengeluarkan tutur rahayunya. Bisa-bisanya Mail ya, kamu ngelakuin ini di belakang saya. Akibat ia merasa tak terima Danan membuka usaha yang sama dengan dirinya, bahkan melebihi kegacoran rezekinya. Sarifah, apa yang dibilang Bang Mail itu benar. Bang Mail nggak pernah merayu saya buat beli telur puyuh sama dia. Tapi itu keinginan saya sendiri. Karena telur dari peternakan Bang Mail ini bagus. Diam kamu ya. Saya nggak ada urusan sama kamu. Gue kira bosnya baik, tahu-taunya setelan begundal juga.
Setelah puas mengeluarkan tutur rahayu yang tidak mengerahayukan, kini Tara pun merekomendasikan bosnya untuk menjadi anggota begundal sama seperti dirinya dengan membiarkan Tara berbuat kebegundalan untuk membalaskan dendam bosnya yang masih newbie soal berbuat kejahatan. Tenang aja, Bu. Biar saya bertanggung jawab semuanya. Tapi semuanya ada upahnya, Bu. Bosnya bilang, tahu gini mending belajar di YouTube. Hari itu juga saat Lala berjualan, datanglah Dela yang cuman bisa ngebacot di belakang. Tunggu aja kamu, Ima. Nanti malam kamu akan tahu kalau bakak burung puyuh kamu itu beracun. Karena rupanya Dela diam-diam sudah menaruh racun di dagangan Lala layaknya tragedi Jessica Kumala Wongso. Sehingga saat hari udah berganti skin, datanglah pasukan minion ke rumah Lala untuk menuntut akibat selesai mencaplok dagangan Lala, anak-anak mereka tiba-tiba terkena muntaber yang sangat parah sampai akhirnya Lala berujung ditransferkan ke kantor polisi. Pak, kita mau dia dihukum seberat-beratnya. Iya benar, Pak. Tenang, Bu. Tenang. Pak, tolong Pak, saya nggak bersalah Pak. Atas penyelidikan, Ibu akan kami tahan beberapa hari ke depan. Kala itu Dela yang dinyatakan bersalah, ia pun harus menerima hukumannya staycation di jeruji sel sampai kasus ini bisa terpecahkan. Mana mungkin. Apalagi keesokan harinya akibat istrinya udah dipenjara dan berita mengenai racun di dagangan Lala menyebar luas di satu kampung, Denan pun terpaksa merubah strategi jualannya menjadi jualan telur puyuh keliling menggunakan sepeda ontel peninggalan Denles. Namun saat baru aja menawari jualannya, Harganya berapa Bang? Harganya 35.000 aja Bu 1 kilo. Mahal amat, mendingan beli telur ayam sekilo cuma 25.000. bukan buat kau mendang-mending cuy. Lagian telur ayam sama telur puyuh ya jelas beda kelas lah. Nah saat berjualan di hari yang panas ini, bisa-bisanya sebuah efek hujan lebat pun muncul padahal kondisi di Nganjuk sedang terkena panas ekstrim. Hujan, sebaiknya aku pulang. Itu hujan apa disiram selang pemadam, oi. Hasil Danan pun harus putar balik pulang karena tak kuat berjualan di Nganjuk yang cuacanya serba random. Tapi baru aja sampai di rumah, ia pun sudah melihat anaknya tepar lemas begitu saja, dimana saat ditransferkan ke rumah sakit. Anak Bapak harus dirawat secara intensif sampai trombositnya kembali normal. Intinya apapun sakitnya selang bensin eceran di hidung harus tertanam. Heran gue, bisa-bisanya sariawan pun diimpus di sini. Melihat anaknya sakit, kebanyakan mukbang buung puyuh, Danan pun kini harus bekerja sekuat tenaga. Namun sayangnya saat malam hari, ia pun harus kedatangan sosok ayam maling yang melepas burung-burung di kandangnya, sehingga menyisakan burung milik Danan kesayangan istrinya. Kemudian saat hari udah berganti skin, Danan pun dikabarkan kalau anaknya udah boleh dipulangkan setelah dokter mengecitkan trombosit unlimited ke tubuh Tiara. Sedangkan di sisi lain, si ayam maling yaitu Tara akhirnya kepergok oleh atasannya si begundal newbie, di mana ia mendengar kalau Tara lah yang selama ini menjadi ayam maling di peternakannya, tapi saat akan melaporkan ke Pak Halo Kids. Masa iya kagak ada orang lewat loh? Semudah itu ya berbuat kejahatan di desa? Kala itu ngesponlah pasukan minion yang membaku gedik para preman sampai mereka bisa dianiaya secara gembira lalu ditransferkan ke kantor polisi. Hasil setelah tahu kebegundalan Tara, kini Mama Lampir ini pun datang menemui Danan untuk meminta maaf, mengungkapkan segala keluh kesah yang baru ia ketahui hingga mengungkapkan kalau istri Danan juga tak bersalah, melainkan ia dipenjara karena kalakalan dari Tara. Dan mengetahui itu mereka pun langsung cus ke kantor polisi untuk membebaskan istri Danan yang sudah sekian abad dihukum padahal tak bersalah. Kami membebaskan Ibu Imah karena ada fakta baru. Ternyata Ibu Imah tidak bersalah. Buset dah, gue jadi istri Danan auto minta ganti rugi sih. Kagak ada bukti kok di penjara itu yang buktinya CCTV aja nggak kelar-kelar kasusnya. Ya dulu. Sepulangnya dari kantor polisi, saat bosnya turun dari mobil, ngesponlah dua ayam maling untuk mencopet tas emak ini. Namun beruntung mereka pun bisa dihentikan oleh para minion yang berdatangan. Woi, balik! Bisa-bisanya orang lihat maling pakai nunjuk-nunjuk sambil bilang maling-maling. Ngejar maling pakai kaki, woi, bukan pakai mulut.
Nah, singkat cerita, 3 tahun pun berlalu, terlihat kini Danan sudah memiliki ternak burung puyuh sendiri. Bahkan dari luar ngesponlah 2 begunal gandul ini, si Tara dan istrinya yang datang-datang untuk meminta maaf dan meminta info loker setelah bertahun-tahun mengcosplay menjadi gembel. Dan melihat 2 begundal yang udah tobat, kini si Danan pun sudah lega karena hidupnya sudah tak segreget tahun lalu, di mana ia dengan senang hati memberikan loker serta tempat tinggal untuk para begundal ini. Lalu film ini pun ditutup dengan Tara yang ingin bertemu dengan Ibu Saripah, si mantan bosnya dulu. Sebelumnya, saya mau minta tolong ketemukan kami sama Ibu Saripah. Karena kami ingin minta maaf sama beliau. Baik. Saya akan antarkan kamu ke tempat tinggal beliau yang baru. A few moments later. Ibu. Gelap, bosnya udah wasted dong. Kena mental kayaknya setelah 3 tahun lalu pernah dicopet sama Tara. Oke, pesan mortality-nya di sini, terkadang saingan atau rival itu memang dibutuhkan dalam hidup demi bisa mengupgrade diri jauh di atas rata-rata. Tapi saingan yang gue maksud adalah saingan dengan otak, bukan dengan hati. Karena jika dengan hati jatuhnya pasti iri dengki, maka jika kalian sudah menemukan rival, berpikirlah bagaimana cara supaya bisa jauh di atas mereka, bukannya berpikir bagaimana cara supaya bisa menghancurkannya. Asik, saya Wisnu. Stay wak-wak guys.